dikasih harta yang melimpah, kaya raya, pengikut banyak, terhormat dalam kehidupannya, tidak menjadikan ia lupa diri, tidak menjadikan ia sombong dan congkak, malah ia semakin bertawadhu karena tahu semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ia bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Syukur kepada Allah akan kenikmatan adalah bernilai surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ketika ia dihujani ujian, ketika ia diterpa gelombang fitnah yang begitu dahsyat, ia menerimanya dengan lapang dada, bahkan menyambutnya dengan kesabaran. Dengan kesabaran saat dihujani fitnah dan cobaan, menjadikan terbuka pintu-pintu surga baginya. Inilah keajaiban daripada nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Sidoarjo yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun kita banyak lupa kepada Allah, kita belum pernah dilupakan oleh Allah. Kita banyak mengabaikan perintah Allah dan sering menerjang larangan-larangan Allah, tapi kenikmatan-kenikmatan Allah senantiasa diguyurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kita berharap semoga kenikmatan demi kenikmatan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Lebih daripada itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat kita dikaruniai nikmat yang berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu-satunya nikmat yang terindah dalam kehidupan seseorang. Ini adalah satu-satunya nikmat yang mana dengan nikmat tersebut Allah berarti menginginkan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung dan selamat di dunia sampai kelak di alam akhirat. Bagaimana tidak, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan kenikmatan iman, apapun yang menerpa dalam kehidupan kita, saat direspon dengan hati yang beriman kepada Allah, niscaya semuanya akan bernilai pahala, niscaya semuanya akan bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat diterpa ujian, saat dihantam oleh fitnah, saat dimaki, bahkan saat dipuji dalam kehidupannya, semua manakala direspon dengan iman akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keajaiban nikmat daripada iman, hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ajaban li amril mu'min, sangatlah dikagumkan perkara-perkara yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusan yang dihadapi oleh orang yang beriman adalah bernilai kebaikan dan positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Karena ketika ia dikasih kenikmatan oleh Allah, dikasih harta yang melimpah, kaya raya, pengikut banyak, terhormat dalam kehidupannya, tidak menjadikan ia lupa diri, tidak menjadikan ia sombong dan congkak,
malah ia semakin bertawadhu karena tahu semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ia bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Syukur kepada Allah akan kenikmatan adalah bernilai surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ketika ia dihujani ujian, ketika ia diterpa gelombang fitnah yang begitu dahsyat, ia menerimanya dengan lapang dada, bahkan menyambutnya dengan kesabaran. Dengan kesabaran saat dihujani fitnah dan cobaan menjadikan terbuka pintu-pintu surga baginya. Inilah keajaiban daripada nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mengantarkan dirinya menggapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang menjadi pertanyaan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudahkah kita bisa bersyukur akan karunia Allah, dan sudahkah kita terkategori orang yang sabar saat menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Gak perlu kita mengaku sebagai orang yang bersyukur, gak perlu kita mengklaim diri kita sebagai orang yang sabar. Ayo kita buktikan, kita merujuk kepada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menegaskan, khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran wa sabira, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran wala sabira. Ada dua perkara, ada dua kriteria, ada dua sifat, di mana ketika seseorang berpegang teguh dengan dua sifat tersebut, Allah akan mencatatnya sebagai orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Tapi sebaliknya, manakala dua hal tersebut lepas dari dirinya, lenyap dalam kehidupannya, niscaya Allah tidak akan mencatat dirinya sebagai orang-orang yang syukur dan orang-orang yang sabar. Mengapa sih harus bersyukur akan kenikmatan Allah? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, semenjak manusia meninggalkan dunia masuk ke alam barzah, mulutnya terkunci rapat-rapat, membisu dari 1000 bahasa, hingga saat ia dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Ketika digiring di mahsyar, tidak satu pun ada yang berani mengangkat suara. Yang terdengar hanyalah gesekan kaki. Sekian juta umat, sekian triliun umat, tidak ada yang berani mengangkat suara karena takutnya mereka menghadapi hukuman dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membisu saat dihisab, saat menerima catatan amal, bahkan saat ditimbang. Hatta ketika mereka melewati Shiratal Mustaqim, membisu dari 1000 bahasa. Berapa tahun lamanya? Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang hanya tahu berapa lama kita membisu dan berdiam. Tapi ketika kakinya diizinkan oleh Allah sampai di gerbang surga, apa yang pertama kali diucapkan oleh setiap lesan yang Allah izinkan untuk sampai ke gerbang surga? Allah menggambarkan dalam Al-Quran perkataan dialog atau kunci pembuka pembicaraan ahli-ahli surga adalah Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Segala puji syukur bagi Allah yang jujur akan janji-janjinya kepada kita semuanya. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayo kita teladani di dalam setiap membuka di dalam setiap membuka dialog kita setiap hari. Sayugjanya dibuka dengan muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memulai dialog dalam setiap hari, setiap kita bangun dari tidur kita. Kalau memang setiap bangun tidur
adalah permulaan kita mulai berdialog, berdiskusi dengan yang lain. Maka bukalah dialog kalian menteladani ahli surga, dengan harapan kita semoga menjadi calon-calon penghuni surga, dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ucapkan dalam setiap bangun tidur kita, menteladani dialognya ahli surga, agar kita berharap untuk menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua perkara yang harus kita pegang dalam kehidupan kita agar kita tergolong orang-orang yang syukur dan sabar? Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man nawara ila dini, man nawara fi dinihi ila man huwa fauqah. Mereka yang menjadikan tolok ukur agamanya adalah orang-orang yang lebih baik dan lebih sempurna bagi dirinya. Mereka orang-orang yang derajatnya tinggi daripada para alim ulama, daripada kekasih-kekasih Allah, akan dijadikan sebagai barometer tolok ukur akan agama orang tersebut. Sehingga ketika ia mengukur agamanya dengan orang yang lebih sempurna dari dirinya, ia akan berusaha untuk menyampurnakan kekurangan-kekurangan dirinya, berusaha memperbaiki dirinya. Melihat orang lain gemar membaca Al-Quran, ia masih belum pernah membaca Al-Quran, termotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Melihat orang lain melakukan qiyamul lail, dirinya nggak pernah qiyamul lail, termotivasi untuk melakukan qiyamul lail. Orang-orang yang senantiasa menyempurnakan kekurangan dirinya karena menteladani orang yang lebih sempurna dan lebih baik dari dirinya, akan dicatat oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang syukur dan orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, ketika ia mengukur mengukur daripada dunianya, dia tidak mengukur dengan orang yang lebih kaya dari dirinya, tapi mengukur dengan orang yang lebih rendah ekonominya dibanding dengan dirinya, agar ia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tidak, malah sebaliknya, mengukur agama dengan orang yang lebih rendah. Masih baik aku masih melaksanakan sholat Jumat sekalipun terlambat daripada dia nggak pernah sholat Jumat. La haula wala quwata illa billah. Orang yang demikian tidak akan bisa maju dalam agamanya. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayo dua perkara ini kita pegang dalam kehidupan kita agar kita tergolong orang-orang yang syukur dan sabar. Pertama, ukurlah agama kita dengan orang yang lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan kita. Yang kedua, ukurlah nilai dunia kita dengan orang yang lebih rendah kondisinya dibandingkan dengan kita. Semoga sekelumit apa yang dapat kami sampaikan menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita, sehingga mampu memotivasi diri kita menjadi manusia yang lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin matasaratil uyun bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar hajja hajju wa tamar wa labba wa halak wa nahar wa dafa bil baiti ladhi qabala al hajar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah fattaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hafidhu ala salawati wa huduril jumati wal jamaah wa alamu anna Allah amara
amarat bi amri badafi bi nafsi wa sanna bi malaikati qusiyadana ta'ala mahbaran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali wa sayyidi ashabi Rasulillah ajma'in wa alina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat qadil hajat wa ghafir dzunub khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun udhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله